Sorotan berikutnya, Saudara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menganggap wajar baliho yang menyandingkan foto Prabowo Subianto dan Jokowi. Ahmad Muzani juga tak ambil pusing atas sindiran Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal pasang baliho foto bareng Presiden Jokowi. Menurut Muzani, baliho bergambar Jokowi Prabowo bukan hal yang baru dan menunjukkan Prabowo dan Jokowi memiliki semangat yang sama. Pak Prabowo itu kan Menteri Pertahanan, Pak Jokowi itu kan Presiden. Jadi itu gambar terpasang dalam semangat, dalam suasana agar spirit dan semangat Pak Jokowi terus memberikan inspirasi bagi Pak Prabowo untuk bekerja seperti halnya Pak Jokowi, bekerja dalam spirit kerakyatan yang intens. Baliho dan spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terpasang di sejumlah daerah. Di Bandar Lampung, baliho itu memuat potret kebersamaan Jokowi dan Prabowo. Tapi juga ada kutipan pernyataan Jokowi yang berbunyi 2024 jatahnya Pak Prabowo, serta tulisan Prabowo calon Presiden RI 2024-2029. Di Solo, Jawa Tengah, baliho yang terpasang di sejumlah titik, Jokowi dan Prabowo sama-sama mengenakan baju putih. Baliho itu juga bertuliskan untuk Indonesia terus maju. Prabowo di baliho ini ditulis sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Di Medan, Sumatera Utara, baliho Jokowi Prabowo dipasang untuk ulang tahun Kota Medan. Di baliho itu tertulis Prabowo, Presiden, Gerindra menang. Presiden Jokowi menanggapi santai pemasangan foto baliho dirinya disandingkan dengan Prabowo Subianto. Menurut Presiden, tak hanya Partai Gerindra yang memasang fotonya, tapi partai politik lain juga melakukan hal yang serupa. Terus ada fotonya Bapak lagi ada di mana-mana, tanggapannya Bapak gimana, Pak? Ya, gimana ya, foto saya kan tidak dipasang oleh oleh Pak Prabowo saja, oleh Gerindra saja, oleh PDI juga ada, oleh PSI juga ada, oleh Nasdem di NTT saya lihat juga Pak Victor Laiskodat dengan saya juga ada. Gimana? Berarti tidak masalah ya, Pak ya? Lah, gimana? Munculnya baliho Jokowi dan Prabowo yang juga capres dari Gerindra menarik perhatian PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahkan menyindir pihak-pihak yang memasang baliho bersama Presiden Jokowi. Hasto bilang semangat kepemimpinan Jokowi adalah belusukan, bukan dengan baliho. Jika ada pihak yang memasang baliho dengan Jokowi demi efek elektoral, maka akan kecele. Di baliho itu sebagai suatu panduan, tetapi yang terpenting adalah belusukan di tengah rakyat. Yang memasang baliho untuk mendapatkan efek elektoral dalam bahasa Jawa akan kecelek, karena terbukti dari pengalaman Pak Jokowi ketika menjadi gubernur, presiden putaran pertama, presiden pada periode kedua, itu kehadiran di tengah rakyat melalui belusukan itu jauh lebih penting. Tak hanya di sejumlah daerah, baliho bergambar Jokowi dan Prabowo juga pernah terlihat di Jakarta bulan Mei lalu. Baliho itu punya nuansa yang sama, memotret kebersamaan Jokowi dan Prabowo dengan tulisan Menang Bersama untuk Indonesia Raya. Tim Liputan Kompas TV. Membahas lebih dalam soal baliho Jokowi dan Prabowo di sejumlah daerah, kita akan ulas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat petang, Mas Toto. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Mas Toto, tadi kita dengar pernyataan Pak Jokowi kalau bukan hanya Gerindra, bukan hanya Pak Prabowo, tapi Bajak juga. Tanggapannya santai sekali. Kalau Anda lihat seperti apa ini yang bisa Anda baca, Mas Toto? Iya, sebetulnya kalau buat Pak Jokowi tidak ada ruginya ya, karena semakin banyak yang memasang balihonya, artinya menunjukkan bahwa biasanya ya pesan orang yang pengen pensiun itu sebagai pimpinan atau presiden itu kan mulai ditinggalkan oleh stakeholdernya, sehingga ada istilah lame duck government. Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa wibawa Jokowi masih sangat kuat, pengaruh Jokowi masih sangat kuat, dan itu juga yang salah satu menyebabkan kepuasan publik atau kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi tetap menjadi tinggi. Jadi kalau dari sisi Jokowi, Pak Jokowi akan sangat senang
misalnya Pak Prabowo memasang gambar dirinya, Mas Ganjar memasang gambar dirinya, kalau perlu Mas Anies memasang gambar dirinya atau partai-partai Kalau bagi PDIP memasang gimana gambar Mas dirinya. Toto? Iya, artinya tapi kan begini, memang di situ kan terlihat ya bahwa ada capres dalam hal ini Pak Prabowo yang terlihat sekali memang ingin menggunakan nama Jokowi untuk memperkuat aspek elektabilitasnya. Karena mungkin menyadari 2 kali melawan Jokowi kalah. Artinya ada sebuah kesadaran, apalagi dengan tingkat kepuasan publik Jokowi yang sangat tinggi, dia harus nebeng lah, tanda kutip. Sehingga masif sekali. Bukan hanya baliho loh, kalau kita lihat ini integrated marketing gitu ya. Ketika bertemu saja makan itu seperti sebuah peristiwa besar, langsung disebar sama buzzernya. Catatan kritisnya kalau buat Gerindra atau Pak Prabowo, kalau hanya menggunakan gimmick ini terus-menerus, akhirnya seperti memperlihatkan Pak Prabowo tidak pede dengan personal brandingnya. Nah, catatan kritis kalau buat PDI Perjuangan, menurut saya kenapa tidak kemudian mengambil posisi yang lebih kuat dibandingkan Gerindra? Karena sebenarnya modal dari PDI Perjuangan dengan keberadaan Pak Jokowi sebagai kader harusnya bisa melakukan lebih. Itu yang menurut saya memang jadi catatan kritis kepada keduanya. Buat Pak Prabowo ada kesan tidak pede, buat PDI Perjuangan menurut saya memang kurang cerdik dan kurang taktis dalam mengambil. Tapi Anda lihat PDIP ini kayak merasa gerah nggak sih baliho Pak Jokowi disandingkan dengan Prabowo? Tadi Pak Hasto bilang sampai kecele katanya nanti gitu. Iya, kalau Mas Hasto menurut saya mencoba memberikan framing lain bahwa kalau melekatkan diri dengan Jokowi dengan cara hanya baliho, terbukti tidak sukses. Misalnya dulu Pak Jokowi maju gubernur, Pak Jokowi maju presiden, lawan-lawannya itu kan lebih banyak balihonya, tapi terbukti tidak sukses. Mas Hasto menggunakan istilah Mas Ganjar saja lah, secara tidak langsung ya, yang punya kesamaan karakter gaya komunikasi mirip dengan Jokowi, yaitu dengan belusukan. Tapi menurut saya harusnya juga PDI Perjuangan melihat ini secara lebih mendalam. Bahwa ketika kita melihat belakangan ada upaya Pak Prabowo terus-menerus melekatkan dirinya dengan Jokowi, bahkan ada yang mengatakan kok seperti nggak pede dengan dirinya sendiri, terbukti ada kenaikan elektabilitas dari Pak Prabowo. Itu yang menurut saya juga perlu jadi perhitungan tersendiri dari teman-teman PDI Perjuangan. Jadi dengan adanya baliho ini bisa cukup berpengaruh terhadap elektoral, Mas Toto? Pada titik tertentu ya, bahwa kemudian ini adalah cara meyakinkan lebih lanjut Pak Prabowo ingin mengatakan saya sudah menjadi bagian dari Jokowi loh. Saya tidak lagi seperti dulu yang menjelek-jelekan Jokowi atau lawan politik Jokowi 2 kali misalnya, itu iya. Tetapi kita harus ingat masih ada 8 bulan waktu menjelang pencoblosan. Apalagi kalau kita bicara 2 putaran itu masih 11 bulan lebih ya. Kalau terus cara ini yang digunakan, itu akan cenderung jenuh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang saya sebutkan cenderung seperti mengakui bahwa Pak Prabowo tidak punya personal branding yang cukup kuat. Yang ketiga, ini kan kekuatan Pak Prabowo ini kan ada di 2 segmen. Di segmen masa lalunya, beliau mengambil segmen yang cenderung tidak puas atau tidak suka dengan Jokowi pada saat 2 kali maju. Sekarang berusaha menggerogoti pemilihnya Mas Ganjar yang cenderung memang diasosiasikan sebagai penerus Jokowi. Mencampur adukan 2 segmen air dan minyak ini tidak mudah. Ketika terlalu condong kiri dan kanan, bisa berakibat negatif kepada segmen yang lain. Kalau Anda bilang kalau kelamaan nanti bakal jenuh, jadi siapa nanti yang akan diuntungkan dengan adanya baliho seperti ini? Kalau berlanjut nih Mas Toto. Pak Jokowi, Mas Ibrahim. Tadi kan saya sudah sebutkan. Hanya Pak Jokowi, tapi yang bertarung tidak mendapatkan dong. Pada titik tertentu akhirnya publik kan akan melihat lebih dalam ya. Oke, Anda mengklaim diri Anda misalnya menjadi pantas menjadi penerus Jokowi. Tapi pertanyaan sebagai sebuah gimmick awal itu bisa dilakukan dengan baliho, pamer foto kebersamaan. Tetapi ketika masuk pada masa kampanye atau ketika publik mulai mempertanyakan hal strategis, orang akan bertanya, lalu apa kemudian solusi Anda mengenai keberhasilan IKN yang sering mendapat kritik? Bagaimana kemudian Anda menjelaskan strategi mengenai hilirisasi yang menjadi salah satu kebanggaan Pak Jokowi? Bagaimana Anda menjelaskan keberlanjutan dari infrastruktur? Itu yang pada akhirnya akan didalami lebih lanjut oleh para pemilih dan ketika dijawabnya terus-menerus oleh gimmick dan sebatas baliho malah akan menjadi bumerang menurut saya. Baik, artinya menarik sebetulnya pemasangan baliho, tapi tadi ada titik jenuhnya juga, itu yang harus diwaspadai. Terima kasih
Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.